Assalamualaikum. Kemarin kita udah bilang ya, fasting itu bukannya panjang-panjangan, bukannya makin panjang makin bagus, nggak kayak gitu. Para pakar pun menyatakan hal yang sama tuh. Ini kayak rambut gitu ya, panjang tapi brodol jabrik, mana orangnya brewok sisan. Wah, mending rambut pendek tapi manis ini kan ya. Walah, ilustrasinya nih pakai gambar AI ya, bukan tahu sebenarnya ada maklum. Ini pendapat saya ya, pencatatan dulu nih di depan. Pendapat saya itu amatiran, bisa jadi bias juga. Tapi yuklah kita obrolin. Nanti silahkan disimpulkan sendiri. Kalau yang saya sampaikan ini nggak masuk akal, ya silahkan aja dikritisi atau move on aja. Intinya, intermittent fasting yang pendek, asalkan dikombo dengan stres-stres positif lainnya, itu bisa mendatangkan stres positif kumulatif yang lebih daripada intermittent fasting panjang yang 18 jam kemarin itu. Nah, padahal 18 jam kemarin itu risiko tinggi tuh. Kalau ada model pendek yang lebih efisien, risikonya lebih terukur, kenapa tidak? Ini kayak teka-teki nih, kalau tidak segera disebutkan model fastingnya plus jurus kombo-komboannya. Fasting yang panjang juga bisa sih dikombo dengan jurus tambahan, tapi ini situasinya yang panjang nggak dikombo apa-apa ya, sedangkan yang pendek pakai jurus kombo. Sekali lagi ini kombo dalam arti kombinasi loh ya, bukan urusan celana. Kalau celana, kombor biasanya. Walah, kok terus minggu celana bareng. Sampai mana ini tadi? Di komunitas tertentu, di Amerika ada PMO tuh, eat like Muslim, fast like Muslim. Nah, tapi untuk tujuan spiritual ya, yang praktekin puasa, itu bukan cuma Muslim toh loh. Kalau kita telusur ke berbagai tradisi dan praktek spiritual dunia. Tapi, terlepas dari sisi spiritualnya, yuk kita tinjau murni secara aspek kesehatannya aja nih. Dengan ilustrasi dulu nih ya, supaya gampang. Kalau intermittent fasting, yang klasik, yang terpopuler, 16-8 nih, kalian udah kita bahas. Fastingnya 16 jam, window of eating-nya bisa sore, kalau model yang skip breakfast, bisa juga pagian, kalau model yang skip dinner. Terus ada model yang lebih panjang, bisa sampai 18 jam, bisa macam-macam ini rentang window-nya, tapi kita contohkan satu aja ya, yang populer seperti di gambar berikutnya ini. Nah, kalau gambaran fasting pendek yang lebih bagus dari ini, seperti apa? Ya, seperti yang garis biru ini. Durasinya cuma 13-14 jam, tapi insya Allah kalau komboannya dimainkan, dia bisa lebih intens, lebih efisien daripada yang 16-18 jam kekinian yang nggak pakai kombo apa-apa. Yuk, kita rincikan kombonya itu satu persatu. Kalau sekaligus dua-dua malah bingung kan ya. Pertama, dia ini akan mantap kalau full dry fasting. Sedangkan umumnya yang 16-8 atau 18-6 water fasting ya, masih boleh minum. Nah, berdasar penelitian ya, dry fasting itu bisa mendatangkan stres positif up to 300% lebih daripada yang water fasting yang masih minum. Tapi catatan pentingnya di sini, dry fasting ini mesti dijagain, nggak boleh sampai dehidrasi. Catatan penting lain, kalau kesehatan sedang terganggu atau kondisi khusus tertentu, ya dry fasting ini bisa bahaya. Kedua, ya ini sepanjang hari terangnya itu ya, optimal dipakai full untuk fasting. Padahal udah jelas, tahan makan di siang hari, stresnya lebih tinggi daripada malam. Kalau yang 16 atau 18 tadi, walau lebih panjang, itu ada bolong, masih ada jendela makan saat siang. Nah, tapi sebenarnya ini bisa juga di setel, tapi jarang ada yang nyetel ke arah situ. Terus ketiganya nih ya, bagian ujung-ujungnya itu bukan diatur secara asal ya, melainkan seiring dengan pergerakan gelap terang, terang ke gelap. Nah, ditemukan alih. Manusia itu sistem internalnya ya punya semacam jam biologis disinkronkan dengan gerak semesta, khususnya saat pergantian gelap terang, terang gelap. Nah, walau ini penelitiannya belum konklusif, susah dibuktikan kemanfaatannya secara jangka pendek, tapi diteorikan timing yang nyefik dengan ritme harian atau ritme sirkadian ini lebih berpotensi mendatangkan manfaat positif daripada yang asal-asalan. Cuma konsekuensinya di sini, durasi fastingnya itu bisa jadi beda-beda tuh dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat. Catatan tambahannya ya, ini bisa nggak dapet kalau orangnya keserang jet lag atau kayak gitulah, pergeseran ritme akibat perjalanan atau bepergian atau lingkungan sekitar. Yang keempat nih, ada stres tambahan lagi berupa bangun sahur. Ini hari itu, jam 3, jam 4, kayak gitu. Itu sesuatu kan ya. Kalau bangun sahurnya nggak dipraktekin lah, positif stresnya justru berkurang. Kemarin udah kita bahas, saat jam sahur itu ya, tubuh kita, suhu intinya sedang mengarah pada titik minimum. Laju metabolisme sedang menuju titik paling slow. Kalau kita segera aktivitas, bangun lagi, hari Sabtu dia menaik lagi. Jadi kecenderungan metabolisme slow-nya terpatahkan. Dan ini bisa ngencangin juga laju healing secara jangka panjangnya.
Kelima nih, kalau prakteknya benar ya, itu akan memunculkan juga efek endorfin yang merata-rata. Penonton mungkin sering lihat kan ya, orang itu gembira ria saat beduk maghrib. Nah, jadwalnya kan baku, sehingga nancap jadi memori itu di sel-sel tubuh kita. Sedangkan yang jadwalnya nggak terlalu baku, orangnya sih tetap bisa gembira, dapat endorfin juga waktunya makan. Cuma dari sisi fisiologinya, kemunculan endorfinnya nggak terlalu kuat. Catatannya di sini ya, sepanjang hari puasa itu sikap positif juga mesti dijaga. Kalau sepanjang hari bawaannya manyun negatif melulu, ya efek hormon kebahagiaan endorfin ini walau ala. Keenam, ironisnya ini jarang loh dipraktekin sama muslim jalanan ya. Tapi asli-aslinya ini dicontohkan oleh para guru. Intermittent fasting itu mesti diiringi semangat anti mager. Nah, pas siangnya itu ya, mesti bertebaran di muka bumi gitu, mencari karunia Allah. Nah, pesannya kayak gitu. Bisa dapat sinar inframerah dan seterusnya tuh. Bisa juga disimulasikan dengan sauna kayak atau terapi panas atau terapi dingin yang beberapa kali kita ulas. Bisa juga dengan olahraga high intensity gitu atau senam apalah gitu ya. Nah, terus malamnya perlu juga ada laku-laku fisik, sholat malam gitu ya kalau yang bernilai spiritual, meditasi juga bisa. Penting juga untuk pengeratan silaturahmi. Nah, zaman sekarang nih orang silaturahmi lewat gadget tok tuh ya. Tapi contoh dari para guru, silaturahmi itu nggak cuma gerak-gerakin jempol sama jari-jari sih aslinya. Pembelajaran juga mesti dikencengin ya. Sedangkan tradisi di kita tuh kalau pas bulan puasa apa-apa malah dikendorin ya. Tapi sebenarnya ini bisa diatur sendiri-sendiri lah ya, secara otonom sesuai passion. Yang ketujuh yang juga ironis, karena jarang dipraktekin, ini mestinya ya entah saat buka atau sahur, itu asupannya secukupnya aja, dimoderasi dengan baik, porsinya bahkan mestinya agak kecilan, atau porsi sedang lah gitu ya, masih bagus. Nah kalau ini dipraktekin, healingnya juga akan lebih mantap lagi. Moderasi ini nggak cuma sisi porsinya aja ya, tapi ada pembatasan-pembatasan yang sehat. Obat suplemen juga mesti dimoderasi. Junk food, makanan gak sehat, nah ini mesti minimal. Banyak taktik lah ya. Terus, nomor 8, seiring fasting itu laku-laku sosial kayak silaturahmi tadi ya, digiatkan. Terus amalan-amalan baik, sedekah dan seterusnya, ini akan mendatangkan hormon kebahagiaan lain, oksitosin, selain memperkuat endorfin yang tadi. Nah, arahnya akan memperkuat healing juga. Kesembilan, dengan itu semua kualitas tidur akan lebih baik. Maunya kan dari capek tuh, ngantuk juga. Berujung tidurnya lebih pules, jadi lebih berkualitas. Padahal tidur mantap ini identik dengan healing yang lebih mantap juga. Nah, seenggaknya ada 9 itu tuh. Dengan ini walau durasinya cuma 13-14 jam saja, akan terasa beda. Nah, yang udah praktekin tahu lah ya yang saya maksud. Silakan aja kalau mau testimoni. Kemarin tuh ada yang sharing ya, mempraktikkan 16 jam fasting, tapi nggak berasa apa-apa. Nah, saya juga relate banget nih sama statement ini. Praktek 16 pas zaman pandemi dulu, seringnya ya nggak kerasa beda sih. Tapi kalau yang jurus combo ini tadi, nggak pernah sama, pasti selalu terasa beda. Oke deh, terima kasih.